Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan bahasan kita di kitab Kifayatul Akhyar ya. Kitab Kifayatul Akhyar fi Hil Ghayatil Ikhtisar. Nah, yang kita bahas malam ini adalah tentang sujud sahwi. Sujud dikarenaan lupa. Tat. Aduh tat. Lai baca lihat tat. Nah, ini tat. Fasal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab Kifayatul Akhyar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada beliau. Faslun, ini adalah sebuah fasal. Faslun, ini adalah sebuah fasal. Wal matruku minas salah, dan al-matruk sesuatu yang ditinggalkan daripada solat, sesuatu yang tertinggal daripada solat. Itu thalathatu asya, ada 3 perkara. Jadi ketika kita melakukan ibadah solat, biasanya ada 3 perkara yang mungkin ketika solat itu kita tinggalkan, tertinggal gitu kan. Fardun wa sunnatun wa hay'ah. Jadi yang tertinggal itu ada kalanya dia, kadang-kadang dia tuh fardu, sesuatu yang fardu. Kadang-kadang dia sesuatu yang sunnah. Kadang-kadang sesuatu yang sunnah hay'ah, yang ringan ya. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Maka yang fardu itu, jadi ketika kita sholat lalu ada kefarduan sholat yang tertinggal daripada kita, gitu, ada yang tertinggal daripada kita, ada yang tertinggal daripada kita. La yanubu anhu, maka tidaklah menggantikan daripada fardu itu sujudus sahwi, apa sujud sahwi. Jadi yang fardu itu tidak bisa digantikan oleh yang namanya sujud sahwi. Tak bisa ya. Kalau tinggal yang fardu tak bisa diganti sujud sahwi. Gitu. Kenapa? Itu fardu. Bal, bahkan in dzakarahu, jika ia ingat akan yang fardu yang ditinggalkannya itu, wazzamanu qaribun, sedang masa antara tertinggalnya ia akan kefarduan tersebut dengan masa ingatnya dia setelah selesai sholat, qaribun, dekat ya. Atabihi, ia mengerjakan dengan kefarduan yang telah ia tinggalkan tadi. Wabana alaihi, dan ia teruskan atasnya salat, dan ia meneruskan atas kefarduan yang ia tinggalkan. Wasajada lis-sahwi, dan dia pun sujud karena sebab luponya ya. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh rahimahullahu ta'ala, Syekh pensyarah, sujudus sahwi masyru'un li khalalil hasili fis salah. Sujud sahwi itu disyariatkan. Ini harus kita harus kita garis bawahi. Yang namanya sujud sahwi itu disyariatkan
Kenapa disyariatkan? Li khalalil hasil, karena cacat, atau disyariatkan dikarenakan sebab cacat al hasil yang terjadi fi shalah, di dalam salat. Jadi harus kita garis bawahi, sujud sahwi itu disyariatkan karena satu kecacatan yang terjadi di dalam salat. Nah, gitu. Sawa'un fi dzalika salatul fardhi awin nafli. Sama saja pada disyariatkannya itu sujud sahwi itu salat fardu atau nafil, atau sama saja kecacatan yang terjadi dalam salat itu pada salatul fardhi awin nafli. Sama saja pada hal itu salat fardu atau salat nafil. Sama saja pada disyariatkan ya sujud sahwi itu sebab cacat yang datang dalam solat itu solat fardu atau solat sunat. Jadi sama saja solat fardu atau salat sunat, tetap disyariatkan sujud sahwi. Wa fi qaulin la yushra'u fin nafli. Dalam satu qaul ada juga qaul yang mengatakan ya, sujud sahwi itu la yushra'u fin nafli, tak disyariatkan dalam salat sunat. Tapi yang masyhur, yang tentunya kita mendengar dari para ulama kita ya, bahwasanya baik dalam salat sunat kalau terjadi kecacatan yang terjadi, maka tetap disyariatkan sujud sahwi. Nah, gitu. Lalu thumma dhabitu sujudis sahwi. Dhabitu sujudis sahwi. Kemudian batasan atau standar sujud sahwi itu bagaimana? Standar sujud sahwi dalam sebab terjadi kecacatan dalam sholat itu standarnya bagaimana? Harus tahu kita. Jangan yang tak boleh sujud sahwi kita bilang sujud sahwi, yang bukan tempatnya, gitu kan? Yang tempatnya sujud sahwi misalnya kita anggap itu membatalkan sholat, gitu. Harus tahu kita. Imma birtikabi syai'in manhiyin anhu fis salah. Sujud sahwi itu ada kalanya dengan melakukan sesuatu yang terlarang daripadanya dalam salat. Kadang-kadang sujud sahwi itu, kata Syekh, itu terjadi ketika kita itu sebenarnya nggak boleh melakukan itu. Ketika kita melakukan itu, maka di situ ada syariat sujud sahwi. Apa contohnya, Tat? Melihat ke atas. Tidak masuk. Melihat ke atas tuh lain cerita, Tat. Itu bukan fardu. Nah, gitu. Bertikabi syai'in manhiyin anhu fis salah. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam salat. Melihat ke atas itu dilarangnya haram apa makruh? Makruh. Buktinya kalau kita melihat begini tak batal salat. Nah, gitu. Tak batal. Nah, apa contohnya? Kaziyadati qiyamin, seperti menambah berdiri. Salat tuh zuhur 4 rakaat. Jadi kebetulan bulan tua lupa. Bulan tua supaya cepat keluar, ditambahnya 1 rakaat lagi. Itu wajib sujud sahwi, Bu ya. Kenapa? Mengurangi. Nah, ini menambah dulu, Bu ya. Gara-gara bulan tua kan, supaya cepat cair, ditambahnya zuhur jadi 5 rakaat. Tapi ini bukan kesengajaan, Bu ya. Iya. Kemudian ruku'in, menambah ruku'. Bulan muda, saking semangatnya, syukur ya, banyak dapat bonus. Jadi 3 rakaat ruku'. 2 kali ruku' dalam 1 rakaat. Au sujudin, atau menambah sujud.
au qu'udin atau ruku' atau sujud atau duduk fi ghairi mahallihi pada selain tempat yang disebutkan tadi, ala wajhi sahwi di atas wajah kelupaan. Nah, lupa. Bukan sengaja, lupa. Ini tetap Syekh. Ada? Oh, ada. Awak kalau udah datang Syekh ini agak senang majelis terus gitu ya kan. Kemudian au tarki ma'murin bih. Nah, tadi sujud sahwi melakukan yang dilarang. Sekarang sujud sahwi itu terjadi sebabnya apa? Sebabnya meninggalkan yang diperintahkan. Sebalik pula, tadi mengerjakan yang dilarang, sekarang meninggalkan yang disuruh. Apa contohnya, Tat? Yang meninggalkan yang disuruh. Baca Fatihah. Nah, apa lagi? Ayat. Katarki ruku'in, seperti meninggalkan ruku'. Nah, karena lagi apa namanya? Lagi Tidak stabil. Tidak stabil. Dari Al-Fatihah langsung sujud. Nah, itu Pak acara tuh. Ngantuk. Karena semuanya bulan lama tuh menelpon dengan rumah sini nelpon, rumah sini nelpon gitu. Jadi bingung. Akhirnya lupa ruku gitu. Au sujudin, atau dia nggak sujud, meninggalkan sujud. Apalagi? Au mana dia? Au qiyamin, atau tak berdiri, meninggalkan berdiri. Au qu'udin wajib, atau meninggalkan duduk yang wajib. Au tarki qiraatin wajibah, atau meninggalkan bacaan yang wajib. Au tasyahudin wajib, atau tasyahud yang wajib. Waqad fata mahalluhu, dan sudah habis tempatnya. Sementara tempat itu sudah lewat gitu kan. Fa innahu, maka dia si musolli yasjudu lis-sahwi, sujud karena kelupaan itu, ba'da tadaruki ma tarakahu, setelah menyusuli apa yang ia tinggalkan. Maksudnya macam mana tuh? Meninggalkan ruku', dia sujud sahwi setelah menyusuli apa yang dia tinggalkan. Macam mana gambarannya, Tat? Kira-kira. Ya rojaleh nih, Tat. Jangan pula nanti salah pemahaman, kesalahan. Apanya diulangi, Tat? Salatnya. Nah, dia gini, Tat, gambarannya. Kalau kita misalnya rupa ruku', dari Fatihah langsung sujud, itu bukan hanya ruku', itu tidak pun tinggal. Ya kan? Kalau dia ingat sebelum sampai ke rukun yang ditinggalkan, dia wajib kembali kepada rukun yang ditinggalkan. Gimana contohnya? Jadi dari baca Fatihah, dia sujud, tiba-tiba duduk antara dua sujud, teringat belum ruku', langsung berdiri, langsung ruku'. Nah gitu, langsung ruku'. Berdiri lagi ruku' langsung. Tapi kalau dia ingatnya sudah sampai ke rukun yang dia tinggalkan, maksudnya sudah dia sujud, sudah dia duduk, sujud, sudah berdiri, sudah ruku', baru teringat, tadi saya belum ruku'. Berarti dia dianggap belum mengerjakan rakaat itu. Nah, gitu. Jadi lanjut aja itu. Lanjut. Yang tadi belum dianggap ya. Dianggap belum ada tadi. Jadi seakan-akan sholatnya itu bertambah 1 rakaat. Padahal tidak. Kenapa? Karena dianggap belum ada gitu. Kalau taunya sudah selesai sholat, tadi lupa ruku. Nah, nanti dibahas di sini. Belum Nah, sampai. belum Kalau sampai. apa? Kami baru ini janji baru malam-malam. Dan Jumat. Ya baca sejadah kan? Sejadah. Tidak kunut. Ah, nanti dibahas enggak? Kunut, juga. masalah kunut. Ini Nah, bukan minum lo. ya, aku baris 2 kan? Nah. Baris 2, tapi di belakang imam. Dia terlalu fokus sajadah itu. Indah, aku yang heran aku. Mana lah ya? Sejaji lah, indah. Kau nak tahu hati orang kan? Karena gini, nampak kok ada kemauan sendiri gitu. Artinya model Ustaz imam kan, maksud sila panjang, bantai panjang.
ingat pendek. Mau kunut enggak. Ayo. Enggak, soalnya pengalaman juga bang. Ah, karena kita terlalu fokus sama apa nih, Betul. takut Iya. salah bacaan Iya. surah sajadah nih kan, Iya. sehingga terlupa kunut kan. Iya. Oh, ada yang juga itu. mengingatkan. Ada mengingatkan. Nggak ada. Yang mengingatkan itu gimana pula itu? Ingatkan aja, subhanallah. Supaya- Ini awak baris dua. Ya. Nah, nanti Apa-apa? nanti dibahas nggak? Kalau cepat kali nggak enak materi Nah, itu. ini memang serius memang kejadian gitu kan, makanya kadang-kadang mati gua kayak gini. Cuma pokoknya kalau dia salat ingatkan. Nah, gitu. Nanti ngingat- awak pulanya di Mengingatkannya subhanallah. Betul. Jangan pula kunut. Ya. Iya, tibanya gini. Kadang-kadang satu daerah itu gini Bu ya. Benar, Gua ingatkan, benar. gua ingatkan, mau rajuk pula ustaznya. Oh, enggak. Ada loh. Betul loh, banyak kejadian. Ini Jadi kan pas abang ingatkan jangan merajuk ya. enggak siap sholat lah. Tetap diingatkan Bu ya. Subhanallah. Walaupun awak baris Iya. sana. Jadi Tapi tenang dulu. kalaupun tak diingatkan nggak apa-apa kan itu kan. Aku sudah sawi ganti. Nanti, Bang? nanti dibahas nih Bu ya. Aku Yang lagi, jelas Bu. Bu ya sawinya setelah sholat apa sebelum? Ya sudah assalamualaikum dia. Oh kalau itu nggak masalah. Tapi jangan pula sebelum salam terus sawi. Enggak lah. Karena Kacau. berjamaah ya. Karena dia Iya. dulu gitu kan. Kacau nanti. Aturannya kayak gitu kan. Itu juga dibahas nanti bagaimana posisi makmum ketika Mengganti. dia kalau sholat sendiri harus sujud sahwi, sekarang jadi makmum atau dibahas nanti gitu. Tapi kalau setelah salam nggak masalah Bu ya, asal jangan sebelum salam. Enggak lah. Assalamualaikum dia dulu. Nanti bertambah ketoran rakaat sholat nih katanya, rukun sholat gitu kan. Baik, Iya. jadi tadi apa Tat? Meninggalkan, ya kan? Kanannya dulu, sana. Meninggalkan yang Kanan fardu. dulu. Thumma kemudian in tadzakkara dzalika wa huwa fi shalah. Kalau dia itu tadzakkar, yang sholat tadi tadzakkar, ingat, ingat itu tadi yang disebutkan tadi, yang dia tinggalkan tadi. Wa huwa fi shalah, sementara dia dalam sholat. Atabihi wa tammat salatuh, ia mengerjakan yang ditinggalkan itu dan telah sempurnalah sholatnya. Itu tadi saya bilang kalau dia teringat, saya belum ruku, langsung ruku, kembali ruku. Nah gitu. Jadi kalau orang tuh tahu fikih sholat dia nggak bingung gitu. Ini jangan pula gara-gara kurang satu rakaat dia sudah salam, sholatnya diulang, gitu. Padahal ditambah bukan diulang. Atau misalnya imam ditegur asik salah dibatalkan pula sholat imam tadi. Nah, padahal nggak perlu. Cuma kalau makmum nggak paham, katanya bertambah pula itu Ustaz. Maksudnya? Kayak gini lah. Hmm. Tadi kita lupa ruku ya kan? Hmm. Jadi teringat kita pas waktu sujud misalnya kan? Hmm. Terus kemana tadi ngulang Ustaz? Kita Ya, bukan kita diulang ya, dia apa ditambah ya? Apa namanya? ya kita kembali. Kalau kita ingat belum ruku waktu sujud, balik ruku. Imam ketika pun kita imam. Mau imam mau sholat sendiri, kecuali makmum. Makmum kan dia ikut imam. Jadi itulah Hmm. kita tadi lupa ruku ya kan? Hmm. Kenapa nggak diingatkan makmum? Nggak ingat makmum. Jadi Sebenarnya kalau berjamaah tuh nggak masalah, Tat. Kalau imam tuh lupa ruku pasti diingatkan makmum. Kecuali makmumnya pun lupa. Gitu. Itu. oh saya pernah kejadian ini Ustaz. Ah. Itu kan sujudnya 2 kali ya kan? Hmm. Saya cuma sekali. Mau tahiyat awal nih, tahiyat awal. Diingatkan makmum. Mau Akbar. Sujud pertama kan dari berdiri kan? Iya. Mau Akbar. Langsung tahiyat awal. Padahal sekali lagi sujud kan? Tahiyat awal. Diingatkan makmum. Jadi makmum mengingatkan mungkin ini Ustaz ini mungkin masih baca apa doa Antara dua sujud. antara 2 sujud. Tapi kok panjang gitu mungkin kan? Subhanallah ya. Enggak ada yang mengingatkan. Pas saya mau berdiri baru subhanallah.
Saya pun bingung apa yang salah. Pas selesai sholat, tanya, apa tadi Pak salah? Ustaz cuma sekali sujudnya. Nah itulah. Tambah 1 rakaat lagi. Nah itu udah selesai itu Tambah 1 rakaat. sama-sama. Iyalah, dia kan salah juga makmum. Tambah 1 rakaat sujud sahwi. Nah, gampang kan? Jangan diulang 4 rakaat. Itu dia. Wa in tadzakkarahu ba'da salama. Kalau dia ingat setelah salam, setelah assalamualaikum, nudhira, dilihat dulu. Illam yatul az-zamanu tadaraka ma fatahu wa sajada lis-sahwi. Kalau masa antara dia salam dengan ingat itu tidak panjang, maka dia langsung menyusul kelupaannya tadi dan sujud sahwi. Nah, jadi kalau dia sudah salam, salam ke kiri, salam ke kanan, ya kan? Belum sujud tadi. Belum ruku saya. Langsung Berdiri aja. takbir. Jangan langsung ruku. Berdiri, takbir dulu, baca Fatihah, ruku, sujud 1 rakaat. Nah, gitu, baru sujud sahwi. Jangan pula Ustaz langsung ruku, kemudian salam. Nah, tak bisa ya. Kacau nanti. Itu yang sosek, mau nyasekkan namanya. Itu kalau yang tertinggal tuh yang apa ya? Setelah sholat baru ingat. Yang fardu ya. Iya, yang fardu. Wa in tala ista'nafa as-salata min awwaliha. Kalau masanya tuh panjang, jadi misalnya dia tadi nggak ruku, jam 12:30 selesai sholat, pulang ke rumah, makan, lalu sampai pergi kerja baru teringat, ketinggalan ruku tadi 1. Gitu. Apa tuh? Dia mengulang dari awal sholatnya. Nah, itu panjang. Gitu. Apalagi sampai 10 hari baru teringat, kan itu kan? Jadi harus dikasih tahu jamaah pula. Kalau berjamaah ya makmum mengingatkan. Tidak makmum ini pun lupa gitu. Ya lupa apa cara. Lupa berjamaah. Kalau lupa apa cara Tan? Orang lupa sholat, berjamaah sholat kan ini. Lupa berjamaah. Nah, kalau lupa ya tunggu ingat lah gitu. Tidak jamaah ini mungkin kalau kita nggak kasih tahu tidak wajib diganti kan? Ya nanti dibahas nih. Bagaimana hukum kita itu sholat berpedoman kepada orang lain, kepada keyakinan orang. Hukum masalahnya tak boleh. Imam-imam di masjidnya harus tahu ini kan? Nah, iya harus. Kacau ini kan? Nah, jadi kalau masanya panjang, ulang dari awal. Wala yajuzul bina'u, tidak boleh meneruskan sholat. Kalau panjangnya, lupanya itu jedanya panjang. Gitu. Litaghayyuri nazmis shalah, karena berubahnya susunan sholat itu bitulil fasl, dengan panjangnya jeda tadi. Nah, itu dia. Ustaz aja kan kalau ijab kabul itu kan nggak boleh lama apanya Tad? Jedanya kan harus langsung cepat gitu. Tidak sah kalau Wa fi dhabti tulil fasl, pada batasan dan atau standar panjangnya jeda itu qaulani li Syafi'i, ada 2 qaul menurut Imam Syafi'i. Jadi cerita panjang pendek tuh sebenarnya standarnya mana gitu. Karena masalah panjang pendek ini kan berbeda-beda. Gitu. Kalau orang yang cepat, sesuatu yang menurut dia lambat, itu belum tentu lambat menurut orang yang lambat, kan itu. ada standarnya. Ada standar. Al-azhar, adapun menurut pendapat yang azhar, wa nassa alaihi fil ummi, dan telah menas atas qaul azhar itu dalam kitab al-Imam Syafi'i, annahu yarji'u fihi ila al-'urf, bahwasanya orang yang sholat itu yarji'u, kembali pada sesuatu yang ditinggalkannya tersebut dalam sholat dari yang fardu itu ilal urfi, kepada kebiasaan. Nah itu, jadi lihat kebiasaan. Kalau menurut kebiasaan ini lama berarti lama, kalau ini cepat berarti cepat. Wal qaulul akhar, menurut qaul yang lain, wa nassa alaihi fil buwaiti, nah
Imam Syafi'i menas pada kitab Al-Buwaiti an-tawil, bahwasanya jeda yang panjang itu ma yazidu ala qadri rak'ah, yang lebih atau yang lebih di atas ukuran 1 rakaat. Jadi kalau udah 1 rakaat lebih berarti lama. Itu aja lah yang paling gampang. Jadi 1 jam ya. Ya, 1 rakaat berapa menit kan? 3 menit kan ya? Jadi kalau lewat 3 menit berarti lama. Ulang balik salat. Nah, ulang balik. Thumma haitsu jazal bina. Kemudian sekira-kira boleh meneruskan salat, gitu kan? Gara-gara apa tadi? Jeda tadi. Jeda salam dengan ingat itu. Karena pendeknya, fala farqa baina ayyatakallama ba'da salam, maka tidak ada beda di antara bolehnya bercerita-cerita setelah salam. Jadi kalau misalnya sudah cerita pun masih boleh meneruskan walaupun dah cerita. Wa yakhruja minal masjid, atau udah keluar dari masjid ya, dan dia keluar masjid. Wa yastadbirul qibla, atau sudah berbalik dari kiblat. Wa baina alla yaf'ala dzalik, dan di antara dia tidak melakukan itu, hadza huwa sahih, inilah yang paling sahih. Jadi kalau dia sudah ngomong pun, sudah keluar masjid, sudah apa lagi? Sudah berpaling dari kiblat, maka masih boleh meneruskan sholatnya. Tapi kalau sudah tidur lama, nah itu berarti sudah lama gitu kan. Kalau merokok sebatang udah lewat ya. Lihat cara merokoknya Tat. Nah gitu. Kalau batangannya pendek, nah gitu. Thumma hadza, kemudian meneruskan ini inda tayaqqunil matruk. Itu pada keyakinan terhadap sesuatu yang ditinggalkan. Jadi kalau yakin baru dikerjakan. Nah, jadi kalau kita sudah yakin bahwasanya kita meninggalkan satu kefarduan, baru kita boleh meneruskan sholat yang yang rukunnya tinggal tadi atau menyusulinya. Syaratnya yakin inda tayaqqunil matruk, di sisi adanya keyakinan terhadap sesuatu yang ditinggalkan. Bagaimana kalau tak yakin? Nah gitu. Mana Tan? Dia nggak yakin, ragu dia. Ini dibahas nih. Kalau dia tidak yakin bagaimana? Nggak, misalnya dia imam, ada jam yang mengingatkan. Yakin nggak dia memang dia ketinggalan? Kalau nggak yakin nggak. Ini dia. Ini dilakukan hanya ketika dia yakin. Pura-pura nggak yakin dia. Yakin udah mati. Amma idza sallama minas shalah, adapun apabila dia telah salam dari salat, sudah salam, assalamualaikum gitu kan? Wa syakka, dia ragu. Ini bukan yakin, dia ragu. Hal taraka ruknan aw rak'atan, adakah dia telah meninggalkan satu rukun atau satu rakaat? Ragu. Bukan yakin, ya ragu. Kalau yakin itu misalnya dicaliak CCTV gitu kan. Jadi jamaah bilang, tadi Ustadz ketinggalan ruku, enggak. Yuk kita lihat buktinya CCTV. Setelah melihat baru yakin. Gitu kan? Kalau dia ragu, fal madhhabus sahih annahu la yalzamuhu syai'un wa salatuhu madiyatun 'ala as-sihhah. Kalau dia ragu, maka menurut madhab yang sahih, madhab Syafi'i, pendapat madhab Syafi'i yang sahih, bahwasanya kondisi itu la yalzamuhu syai'un, tidaklah melazimkan terhadap orang yang sholat sesuatu apapun. Kalau dia ragu, dia tidak perlu mengganti yang diragunya tadi tertinggal, tidak perlu. Wa salatu, salatnya madiyatun 'ala sihah, salatnya dianggap sah, salatnya berlalu di atas kesahan. Kalau ragu, beda sama yakin tadi. Lianna zahir, karena yang zahir, annahu, bahwasanya ia orang yang salat tadi, atabiha, melakukan salat bikamaliha, dengan kesempurnaannya. Wa urudus syak,
Sedangkan timbulnya keraguan kathirun itu sesuatu yang banyak. La siyama inda tuli zaman, lebih-lebih ketika panjang masa selesainya antara dia dengan sholat. Nah, jadi kesimpulannya, kalau orang itu ragu, maka ragu itu tidak perlu dihiraukan. Tapi kalau dia yakin, baru yakin itu yang dipegangnya. Nah, seperti itu. Jadi ini kita pending dulu sampai di sini. Karena Ustaz Husin dah agak beda kayaknya ekspresinya kan. Ya. Baik, demikian saja. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.